Ya baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal fisika. Dan sebelum kita mulai, apabila kamu membutuhkan referensi pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para pelanggan yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Perhatikan 6 buah lampu identik yang dirangkai pada gambar berikut. 6 lampu identik dirangkai seperti gambar tersebut. Rangkaian lampu tersebut kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan E, sehingga semua lampu menyala. Jika lampu A dilepaskan dari rangkaian, kondisi berikut yang sesuai adalah titik-titik. Jadi kita mempunyai dua kondisi. Yang pertama adalah sesuai dengan gambar, dan nanti di kondisi kedua adalah ketika lampu A dilepaskan, berarti rangkaiannya berubah, tinggal menyisakan rangkaian lampu B, C, D, E, dan F. Kita akan lakukan pemisalan. Kita misalkan bahwa setiap lampu hambatannya kita buat, di sini ada angka 3 buah lampu, 2 buah lampu, kita anggap saja setiap lampu memiliki hambatan sebesar 6 ohm. Jadi di rangkaian yang pertama adalah ketika lampu A dipasang, ini adalah 6, 6, 6, 6, 6, 6. Berarti pada saat rangkaian pertama, kita menghitung dulu rangkaian paralelnya untuk rangkaian ABC. 1/R sama dengan 1/6 tambah 1/6 ditambah 1/6. Hasilnya 3/6, berarti rangkaian paralel pertama adalah 6/3, nilainya sama dengan 2. Di lampu paralel D dan E, 1/R sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6, berarti rangkaiannya adalah 6/2 sama dengan 3. 2 dan 3 kita gabungkan, kita serikan, maka rangkaian serinya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5 ohm. Kemudian yang 5 dan 6 kita paralelkan lagi, kita dapatkan 1/R sama dengan 1/5 ditambahkan dengan 1/6. Kita peroleh KPK-nya 30, di sini 6, di sini 5, sama dengan 11/30. Berarti nilai dari R total sama dengan 30/11. Dan untuk memudahkan, kita anggap saja tegangannya itu sama dengan 30 volt. Sehingga kalau di kondisi ini, maka besarnya kuat arus sama dengan V per R sama dengan 30/11. Kita dapatkan bahwa nilai arus yang mengalir adalah sebesar 11 ampere. Nah, ketika 11 ampere dilewatkan di titik ini, ketika rangkaian tadi seri dari A, B, C, D, E ini totalnya 5 ohm, dan yang di bagian F adalah 6 ohm, maka akan terbagi, sehingga arus yang mengalir ke titik ini adalah sebesar 5 ampere, sebesar 6 ampere, dan yang ke bawah ini adalah sebesar 5 ampere. Kemudian yang arus 6 ampere ini akan terbagi, sehingga arus yang melewati A terbagi 3, masing-masing 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. Di titik ini yang 6 ampere akan terbagi 2 menjadi 3 ampere dan 3 ampere. Sementara di lampu F tetap dalam bentuk 5 ampere. Maka di kondisi pertama, daya dari lampu A sama dengan daya lampu B sama dengan daya lampu C. Nilainya adalah I kuadrat dikali R. Jadi 2 kuadrat dikalikan 6, kita peroleh sebesar 24. Daya dari lampu D dan lampu C, lampu E maksudnya sama dengan I kuadrat, berarti 3 kuadrat dikali 6, 9 dikali 6 adalah 54 watt. Dan daya lampu F sama dengan I kuadrat kali R, berarti 5 kuadrat dikalikan dengan 6, sebesar 150 watt. Setelah kita mendapatkan seberapa terang nyala dari masing-masing lampu, kita lanjutkan di kondisi kedua, di mana pada saat kondisi kedua lampunya sekarang lampu A dilepaskan, maka rangkaiannya menjadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini lampu B, lampu C, kemudian lampu D, E, kemudian lampu F. Rangkaian paralel dari B dan C, 1/R, sama dengan 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6, maka nilai R-nya adalah 6/2 sama dengan 3. Hal yang sama juga berlaku untuk rangkaian lampu D dan E, nilai R-nya juga 6/2 sama dengan 3.
Sehingga apabila diserikan, maka 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian kita paralelkan lagi untuk lampu rangkaian seri tadi dirangkaikan paralel dengan lampu F. Berarti 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6. Berarti R totalnya adalah 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka besarnya kuat arus yang mengalir pada kondisi kedua ini adalah V dibagi R. V-nya tadi kita asumsikan 30 volt dibagi 3 sama dengan 20. Kemudian setelah kita dapatkan nilainya 20, yang perlu kita perhatikan bahwa di rangkaian seri tadi ini 6, di bagian bawah juga 6, berarti besar hambatannya sama. Maka arus yang 20 ini akan terbagi masing-masing 10 ampere di titik ini, kemudian juga ke bawah sebesar 10 ampere. Sehingga kalau kita tuliskan bahwa nyala dari lampu B dan C akan terbagi lagi 10 menjadi 5 ampere di atas, 5 ampere di bawah. Jadi 5 kuadrat dikalikan dengan 6 sama dengan 150. Begitu juga nyala lampu dari B, D, dan E, karena mereka akan terbagi dengan kuat arus yang sama. Jadi masing-masing adalah sebesar 150 watt. Dan untuk lampu F besarnya sama dengan 10 kuadrat dikali 6 sama dengan 600 watt. Sehingga kalau kita perhatikan, lampu D dan E menyala lebih terang karena di awal adalah 54, sekarang menjadi 150, berarti benar. Lampu B dan C menyala lebih redup. Lampu B dan C awalnya 24, sekarang menjadi 150, berarti harusnya menyala lebih terang. Ke option C, lampu B dan C menyala lebih terang dari semula, dan juga lebih terang dari lampu F sekarang. Jadi benar bahwa lampu B dan C menyala lebih terang dari semula, tetapi nyalanya masih kurang ya. Dari kondisinya sekarang adalah 150 watt untuk B dan C, sementara lampu F menjadi 600. Berarti keterangan terakhirnya belum tepat. Kemudian option D, lampu D dan E lebih redup. Jadi di awal lampu D dan E memiliki nyala sebesar 54 watt. Sekarang di kondisi kedua adalah 150 watt. Berarti jawabannya salah. Kemudian option E, lampu F menyala dengan daya tetap dan terang dan lebih terang dari lampu C sekarang. Jadi lampu F yang mula-mula 150 menjadi 600, berarti dayanya berubah. Jadi optionnya juga salah. Maka kita pilih jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. 4 buah baterai yang identik dengan besar GGL-nya 2 volt dirangkai secara paralel. Kemudian kedua ujung baterai dihubungkan dengan hambatan listrik 3,9 ohm, 3,95 ohm. Jika pada hambatan listrik tersebut mengalir arus listrik sebesar 0,5 ampere, besar hambatan dalam masing-masing baterai adalah titik-titik. Jadi karena baterai ini dihubungkan secara paralel, maka nilai dari hambatan dalamnya juga menjadi 1/R ditambah 1/R ditambah 1/R ditambah 1/R. 1/R-nya sama dengan 4/R, maka R-nya menjadi R sigmanya ya. Seperti total hambatan dalamnya adalah R/4. Kemudian kita tuliskan bahwa nilai dari kuat arus sama dengan jumlah GGL dibagi jumlah hambatan. Nilai dari kuat arusnya adalah 0,5, dan karena GGL-nya dihubungkan secara paralel, maka tegangan yang dikeluarkan tetap dengan nilai 2 volt. Jadi sigma E-nya tetap bernilai 2. Kemudian nilai hambatan besarnya adalah 3,95 dan hambatan kecilnya adalah R/4. Kita kali silang, jadi 3,95 ditambah R/4 sama dengan 2/0,5. Maka 3,95 ditambahkan dengan R/4 sama dengan 2 dibagi 0,5 adalah 4. Maka nilai dari R/4 sama dengan 4 dikurang 3,95 sama dengan 0,05. Maka nilai R-nya sama dengan 4 dikali 0,05 adalah 0,2 ohm. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut, lampu L1 80 watt 120 volt, lampu 2 60 watt 120 volt, lampu 3 40 watt 120 volt disusun secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan 120 volt seperti gambar di atas. Urutan nyala lampu dari yang paling terang sampai paling redup adalah.
Sebenarnya kalau menggunakan logika kita dari data yang diberikan, karena nilai tegangan pada lampu spesifikasinya sama, sebenarnya pakai logika sudah bisa dikerjakan ya, tapi kita akan coba buktikan dengan cara perhitungan. Jadi untuk keterangan lampu 1, disebutkan bahwa dayanya itu sama dengan 80 watt, kemudian apabila ya dipasang pada tegangan 120 volt. Berarti nilai hambatan yang dimiliki lampu adalah P dengan menggunakan rumus P sama dengan V kuadrat per R, maka nilai R-nya adalah V kuadrat dibagikan dengan P. Sehingga menjadi 120 pangkat 2 dibagikan dengan 80. Kita hitung terlebih dahulu nilainya 120 kuadrat, kemudian dibagi 80, berarti nilai dari hambatan lampu pertama adalah 180 ohm. Kita lanjutkan ke lampu yang kedua dengan daya 60 watt. Ketika dihubungkan dengan 120 volt, maka besar hambatannya sama dengan 120 kuadrat dibagikan dengan 60. 120 kuadrat dibagi 60, kita peroleh nilai hambatannya sama dengan 240 ohm. Dengan cara yang sama untuk lampu yang ketiga dengan daya 40 watt dan ketika dihubungkan dengan sumber tegangan 120 volt, maka hambatannya menjadi 120 kuadrat dibagikan dengan 40. Kita peroleh nilainya adalah sama dengan 360 ohm. Kita tuliskan di sini 180 ohm, kemudian 240 ohm, dan yang terakhir 360 ohm. Kemudian kita serikan rangkaiannya menjadi 180 ditambah 240 dan ditambahkan dengan 360. Kita peroleh bahwa R totalnya sama dengan 780. Maka dengan menggunakan data ini kita akan hitung kuat arus yang mengalir adalah V per R. V-nya 120 dibagi 780. Kita akan peroleh di kisaran 0,15 ampere. Sehingga kalau kita akan mengukur kembali nilai dari daya yang dipancarkan masing-masing lampu, kita akan gunakan rumus P-nya menjadi I kuadrat dikali R. Sehingga 0,15 kuadrat dikalikan masing-masing R. R untuk berarti lampu 1 dikalikan dengan 180. Pada lampu 2 adalah 0,15 kuadrat dikali 240. Dan untuk yang lampu ketiga adalah 0,15 kuadrat dikalikan dengan 360. Sehingga kalau kita perhatikan nilai dari bacaannya otomatis bahwa di lampu yang ketiga akan memiliki nyala atau daya yang paling besar dibandingkan dengan lampu yang lainnya. Kalau dengan demikian, kalau kita membandingkan nilai-nilainya, maka yang paling terang adalah lampu ketiga, disusul lampu kedua, dan terakhir lampu pertama. Kita pilih jawabannya di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika sebuah lampu memiliki spesifikasi 60 watt 220 volt dihubungkan dengan tegangan listrik sebesar 110 volt, lampu tersebut akan menyala dengan daya listrik sebesar titik-titik. Jadi kita tuliskan bahwa keadaannya P1-nya sama dengan 60 watt, V1-nya adalah 220 volt, dan ketika dihubungkan dengan tegangan 110 volt, berapakah daya yang dipancarkan? Kita tuliskan perbandingannya adalah P1 per P2 sama dengan P1 per V2 pangkat 2. Berarti 60 per P2 sama dengan 220 per 110 pangkat 2. 60 per P2 sama dengan 220 dibagi 110 adalah 2. 2 pangkat 2 adalah 4 per 1. Berarti 4 P2 sama dengan 60. Maka P2-nya adalah 15 watt. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Pak Riwan menyewa listrik dari PLN sebesar 500 watt dengan tegangan 110 volt untuk kepentingan acara di rumahnya. Jika lampu yang digunakan untuk acara tersebut memiliki spesifikasi 100 watt 220 volt, jumlah maksimum lampu yang dapat dipasang adalah titik-titik. Jadi dari PLN itu sendiri diberikan daya sama dengan 500 watt dengan tegangan sama dengan 110 volt. Nilai daya sama dengan V kali I, berarti 500 sama dengan 110 dikali I, nilai kuat arus yang mengalir adalah 500 per 110.
Kemudian untuk lampu tersebut dengan spesifikasi P sama dengan 100 watt, kemudian nilai tegangannya sama dengan 220 volt, maka akan memiliki nilai hambatan ketika kita pasang R sama dengan V kuadrat dibagi R. Kita akan hitung bahwa nilai hambatannya sama dengan 220 kuadrat dibagikan dengan 100. Jadi 220 dikali 220 kemudian dibagi 100 adalah sebesar 484 ohm. Kemudian setelah kita dapatkan nilai hambatan dari setiap lampu, tentu bahwa ketika kita memasangkan lampu akan kita pasangkan dengan cara paralel, berarti hambatan totalnya akan berubah menjadi 484 per N, karena ketika dipasang secara paralel hambatannya akan semakin kecil. Sehingga ketika kita hubungkan bahwa daya dari PLN harus sama dengan daya yang digunakan di rumah, berarti 500 watt dari PLN dengan kuat arus sebesar 500 per 110 I kuadrat dikalikan dengan R-nya adalah 484 per N, kita kali silang, maka nilai N sama dengan 500 per 110 kuadrat dikalikan 484 per 500. Kita akan coba hitung nilai N-nya. Berarti 500 dikali 500 dikali 484 dibagi dengan 110 dibagi dengan 500. Nah, bagi 110 lagi. Berarti nilai N-nya sama dengan 20 buah lampu. Kita pilih jawabannya di option B.